apa tadi, masalah IMEI bea masuk untuk PMI khusus barang kiriman. Mbak keliru lagi di sini, ya. Urusan keluar masuk barang itu bukan program BP2MI, Mbak. Tusi BP2MI, kalau Mbak LSM kan pasti Mbak pelajari, ya. Pasti Mbak pelajari ya, kalau sebagai LSM tahulah tugas fungsi BP2MI itu apa. Barang kiriman masuk ya keluar itu bukan tugas BP2MI. Terkait IMEI handphone bukan tugas BP2MI. Tapi dalam kasus barang kiriman termasuk IMEI handphone, BP2MI itu menjadi pihak yang memperjuangkan, menyampaikan aspirasi kepada pemilik kewenangan. Nah, pemilik kewenangan ya. Barang kiriman itu tanggung jawabnya siapa? Aturannya ada di Permendag, ya, Peraturan Menteri Perdagangan. Bea cukainya di bawah Kementerian Keuangan, gitu Mbak ya. Saya bantu nih untuk menjelaskan ya. Jadi bukan tugas pokok BP2MI. Termasuk IMEI handphone, itu tugas teman-teman bea cukai juga di bandara, ya. Atau di pelabuhan misalnya. BP2MI hanya memperjuangkan kepada pemilik kewenangan agar satu, tolong dong barang-barang kiriman PMI itu kok mahal amat biayanya gitu kan, ya, itu memberatkan PMI loh, padahal di satu sisi mereka itu pahlawan devisa, tolong dong please dikurangin biayanya gitulah, tolong please dong dikasih relaksasi pajak. Wah, kita datang tuh ke Dijen Bea Cukai, ngobrol, pembahasannya sampai 18 kali 1 tahun lebih, dan berhasil. Jadi kalau Mbak mengatakan itu gagal, Mbak juga keliru. Perjuangan itu berhasil dengan direspon, direvisinya ya, Peraturan Menteri Perdagangan oleh Pak Zulkifli Hasan, ya, dan juga keluarnya Peraturan Menteri Keuangan dari Ibu ya Sri Mulyani, gitu ya. Keluar tuh bahwa di dalam pelaksanaannya di lapangan mungkin nih ya masih ada kok barang ini belum keluar, masih ada yang tertahan kan gitu. Ya itu bukan itu masalah yang masalah lain lagi lah gitu ya. Masalah lain lagi yang tentu itu juga menjadi perhatian kami ya. Nggak mungkin kita biarkan, tetap aspirasi-aspirasi itu kita sampaikan, tapi kewenangannya bukan berada di BP2MI. Oke, please come on ya. Mbak Kontring. Ya, gitu. Nah, termasuk IMEI handphone, kan peraturannya sudah keluar. Justru ya perjuangan BP2MI untuk memperjuangkan PMI berhasil dengan mampu adanya revisi terhadap Permendag dan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan baik terkait barang kiriman maupun IMEI handphone. Kemarin banyak juga yang lapor terkait IMEI handphone, Pak. Terima kasih IMEI handphone kami waktu saya datang ke Indonesia udah ini selesai tanpa ada pungutan gitu kan. Ada masalah yang lain? Ada juga, harus diakui. Pak, kok kami masih ada masalahnya barang kiriman sampai sekarang belum nyampe ke rumah? Ada. Tapi sekali lagi, pelaksanaannya di mana kewenangan itu? Kewenangan itu ada di Bea Cukai, gitu ya. Justru Mbak sebagai LSM yang mengaku LSM selama ini ikut berjuang dong. Ayo suarakan sekeras-kerasnya, gitu ya. Gitu ya, bantu PMI, kalau mau bantu PMI ya, bantu dong PMI kita dengan masalah-masalah di lapangan, teriakan suara sekeras-kerasnya gitu ya. Nah ini ya, bahkan ada kalimat di sini menyalahgunakan wewenang untuk popularitasnya. Popularitas apa ya? Apa saya ini calon presiden? Apa saya ini wakil calon presiden? Apa calon wakil presiden? Apakah saya sedang mencalonkan untuk menjadi sesuatu? Enggak. Maaf ya Mbak. Ya kalau bicara popularitas, nanti Mbak datang ke Sulawesi Utara, sejak menjadi aktivis sampai saya ke DPR, saya udah sangat populer, gitu. Terus apalagi yang harus kita cari dengan popularitas? Enggak lah. Sekarang kita hanya fokus pada kerja itu aja ya. Tidak lagi mencari popularitas. Popularitas itu kan dilakukan oleh orang yang belum terkenal, ya. Kalau popularitas itu nggak mungkin lah orang terkenal mencari popularitas lagi. Oke. Nah, ada alinea berikutnya nih, ya, alinea terakhir nih. Nah, ini sobat pikiran bisa baca juga nih alinea terakhir. Oke, saya bacakan ya. Ketidakjelasannya makin nampak setelah menyatakan mendukung
ya dan berkoalisi ke paslon 03. Beliau semakin tidak jelas arah postingannya. Hati-hati loh ya. Mbak, apakah ada undang-undang yang melarang saya ya di luar sebagai kepala BP2MI tentunya. Ya, kemudian saya bergabung dalam satu ya tim pasangan calon presiden.